Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita saling memaafkan. Di antara kita barangkali ada kesalahan-kesalahan yang disengaja atau yang tidak disengaja. Mari kita saling memaafkan, bersihkan hati. Kalau hati ini bersih, pikiran insya Allah tenang. Tidak ada dendam, tidak ada jengkel, tidak ada benci. Insya Allah tenang hati, nikmat. Jadi kotoran-kotoran yang ada di hati ini kalau disingkirkan, dibersihkan, insya Allah kita sendiri yang untung. Kita sendiri yang merasa tenang, tentram, tidak ada lawannya, tidak ada musuhnya. Karena apa? Karena kita tidak sakit hati, tidak dengki, tidak benci, tidak ada jengkel. Orang mau datang ke rumah kita, mau nggak datang ke rumah kita, mau silaturahmi ke rumah kita, mau tidak, kita bersihkan hati. Walaupun itu saudara kita, keluarga kita tetap berusaha baik kepada mereka semua. Dan mari kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian semuanya. Saudaraku, mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita ini bukan Ramadan, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Ramadan pergi meninggalkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ada dan selalu melihat dan mendengar setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melipat gandakan berapapun juga kalau dia mau. Di bulan apapun juga, kalau Allah berkehendak mau melipat gandakan kebaikan seseorang dengan berapapun juga bisa saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang menentukan segala-galanya. Mari kita bertakwa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap bulan. Mari kita pelihara terus diri kita. Jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai kita merusak ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita rusak di bulan-bulan yang lain. Mari kita perbaiki terus, kita tingkatkan terus, kita perbaiki dengan som puasa Syawal. Ada di bulan ini puasa Syawal. Man shoma Ramadan summa atba'u sitta min Syawalin kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lantas diikuti 6 hari di bulan Syawal, dia bagaikan orang yang berpuasa sepanjang masa 1 tahun. Dan som ini betul-betul banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya di badan manusia. Jadi ada penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati dengan obat, tapi dengan som, dengan berpuasa itu penyakit bisa sembuh. Penyakit hati, penyakit pikiran, orang gelisah, bingung, sedih, kebanyakan dosa, dengan som berpuasa insya Allah bisa membersihkan hati, bisa menenangkan pikiran. Kalau kita banyak melakukan saum, berpuasa. Di bulan-bulan ini kita sering-sering, mari kita sering berpuasa. Puasa sunnah masih ada. Banyak-banyak berpuasa untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Saum ini betul-betul banyak manfaatnya, juga untuk kesehatan badan kita. Bahkan ada penyakit sebangsa virus yang tidak bisa diobati dengan obat dokter. Tapi dengan berpuasa, saum, virus itu akan mati, tidak mendapatkan makanan. Jadi puasa perintah Allah ini besar sekali, banyak sekali manfaatnya. Dan jangan kita menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jangan sampai kita ini menghancurkan masa depan kita dengan berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu di zaman sekarang ini bukan di dunia ini saja. Di dunia maya bisa berbuat maksiat. Menontonkan aurat, menontonkan tontonan-tontonan yang bikin dosa, menontonkan tontonan-tontonan yang membuat orang lain berdosa. Ini maksiat semua. Jadi supaya kita hati-hati, kita jaga diri kita ini.
Karena kita hidup di dunia ini sementara, kita bakal mati, bakal masuk kubur, dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai kita menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Jangan sampai kita merusak masa depan kita di akhirat dengan berbuat maksiat, dengan berbuat perbuatan yang haram, dengan fitnah, dengan hibah. Di zaman sekarang ini orang fitnah bisa dengan tangan di HP. Orang bisa mencaci dengan tangan, orang bisa memfitnah dengan tangan, orang bisa menghina orang lain dengan tangan, orang bisa merusak masa depannya dengan tangannya. Ini hati-hati, jangan sampai kita jatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Dan mari kita sering-sering berdoa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini doa sangat bagus sekali, sering dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Ini doa bagus sekali. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Engkau ya Allah. Ini doa bagus sekali. Semoga kita dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah, bencana. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Mari kita bersungguh-sungguh, kita perbaiki terus di bulan Syawal, di bulan apapun juga, sering-sering menangisi dosa-dosa, menangis kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Yang sering usahakan sholat malam dijaga, sholat malam jangan sampai dilepas, jangan sampai ditinggalkan. Walaupun sholat tarawih sudah tidak ada, sholat malam, sholat tahajud jangan sampai dilepas, jangan sampai ditinggalkan. Ini penting sekali. Sandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat penting sekali. Kita ini tanpa pertolongan Allah tidak mampu menghadapi sulitnya dunia, apalagi sulitnya akhirat, apalagi sulitnya kubur, sulitnya dunia. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu menghadapi sengsaranya dunia. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu menghadapi siksanya dunia. Siksa di dunia saja, adab, teguran, kadang kita sudah tidak kuat, tidak mampu. Orang miskin, melarat, sengsara di dunia saja, kadang sudah tidak kuat, tidak mampu. Apalagi di akhirat. Maka dari itu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering sholat malam, usahakan setiap malam, jangan sampai dilepas. Usahakan terus setiap malam, jangan sampai dilepas. Dan terutama subuhnya, jangan sampai telat. Sholat 5 waktunya dijaga. Kita ini butuh pertolongan Allah yang besar. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang ini banyak orang gelisah, banyak orang stres, banyak orang bingung. Karena apa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hartanya banyak, walaupun pangkatnya banyak, walaupun punya apa saja, kalau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya akan tersiksa, pikirannya tersiksa, sedih, gelisah, bingung. Sehingga banyak orang-orang kaya yang memakai obat-obat penenang dari dokter. Hidup selalu dengan obat, hidup selalu tergantung dengan obat-obat penenang. Ini jangan sampai. Kita ini dekatkan diri kepada Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan diri, bersihkan hati, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering menangis untuk membersihkan dosa-dosa kita, supaya kita sering menangisi dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Karena dosa-dosa dan kesalahan ini bisa mengakibatkan pikiran gelisah, bingung, sedih.
Jadi kita banyak-banyak melakukan saum, puasa sunnah. Walaupun Ramadan sudah pergi, puasa sunnah bisa menenangkan pikiran, bisa menenangkan hati. Kalau puasanya benar, saumnya benar, tidak hibah, tidak fitnah, saum ini banyak manfaatnya untuk kebutuhan kita. Jadi perintah-perintah Allah ini sangat banyak manfaatnya untuk diri kita. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala